Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara. Wabah Corona di Indonesia sudah dalam tahap yang harus diperhatikan secara serius. Jumlah pasien positif Corona semakin bertambah sehingga menuntut kesiapsiagaan tim medis serta ketersediaan sarana. Wabah virus Corona telah menginfeksi lebih dari 1.400 orang di Indonesia dan menyebabkan 122 orang meninggal. Presiden Joko Widodo pun meminta agar kebijakan pembatasan sosial skala besar diterapkan lebih tegas serta diiringi kebijakan darurat sipil untuk menekan penyebaran virus corona. Kita minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Namun juru bicara Presiden Fajrul Rahman menegaskan darurat sipil adalah langkah terakhir. Pemerintah, kata Fajrul, akan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menerapkan pembatasan sosial skala besar. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus COVID-19, kata Fajrul dalam keterangan tertulisnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan izin karantina wilayah parsial untuk seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. Yang menjelaskan karantina wilayah parsial hanya bisa dilakukan maksimal hingga tingkat kecamatan. Karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah di level kota kabupaten atau provinsi tanpa seizin Presiden. Jadi Kota Tasikmalaya tidak akan melakukan karantina wilayah. Kota kabupaten lain tidak kami beri izin karena izin itu harus datang dari Presiden. Yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial. Jadi menutup sebuah RT itu boleh, menutup RW itu boleh, menutup satu desa itu boleh, menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh, maksimal sampai kecamatan. Berbeda dengan pernyataan Ridwan Kamil, Pemkot Tasikmalaya tetap akan memberlakukan karantina wilayah mulai Selasa besok. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menyebut salah satu upaya pelaksanaan karantina wilayah adalah pembuatan pos-pos jaga di perbatasan. Untuk kendaraan-kendaraan umum yang memang dari zona-zona merah, ini kita stop operasi dulu selama 30 hari. Lalu juga ada pengawasan di perbatasan, hanya sebatas kita ingin mengontrol daripada mereka dari mana, termasuk kesehatannya bagaimana. Kalau kesehatannya kita dengan menggunakan termometer, lalu juga kondisinya baik, itu tidak masalah. Tapi nanti kalau mereka dari zona merah itu akan dicatat. Sementara Pemkot Tegal mulai melakukan karantina wilayah. Rencananya kebijakan itu berlaku hingga 30 Juli mendatang. Pemkot Tegal sudah menutup sekitar 95% jalan di kota itu. Namun Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, menilai Pemkot gagal melaksanakan karantina wilayah. Menurut Kusnendro, minimnya petugas membuat pengendara masih mudah melintas di perbatasan. Kendaraan yang keluar masuk ini masih bisa lolos. Dan banyak yang lolos karena petugasnya hanya petugas dari Dinas Kesehatan, hanya 4 orang. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama lebih erat untuk sama-sama mencegah agar virus corona tak makin meluas di Indonesia. Pemerintah pusat juga harus memberikan gambaran penanganan corona secara utuh sehingga tidak membuat bingung kepala daerah. Tim Liputan Kompas TV.